Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini Milan Mafaza mau berbagi info nih guys, bagaimana cara membuat pot bonsai ataupun pot tanaman dengan cara yang mudah. Disimak sampai selesai ya guys, karena video ini akan dijelaskan langsung oleh ahlinya. Dengan demikian, tonton sampai selesai ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dijamin lebih murah dan bisa dijadikan untuk bahan jualan. Baiklah, langsung saja. Ini dia cara pembuatan pot bonsai. Bahan utama yang pertama adalah semen, yang kedua ada pasir. Untuk pasir ini diusahakan pasir sungai ya guys, dan jangan lupa pasirnya ini harus diayak terlebih dahulu. Dan alat yang harus dipersiapkan kalian selanjutnya adalah cetakannya. Cari cetakan sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Dan siapkan juga nih guys triplek tebal ya guys, nanti pasti kalian juga akan tahu fungsinya. Langsung aja nih guys ke intinya. Nah, cara membuatnya, isi mal ataupun cetakan dengan pasir yang sudah kalian ayak dan bertekstur lembab ya guys. Jadi diisi sampai full seperti ini, kalian lembutkan ya, lalu kalian tutup menggunakan alas triplek yang tebal tadi. Nah, selanjutnya tinggal kalian balik, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ini cukup berat guys, kita balik 1, 2, 3. Hop. Nah, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Setelah kalian balik, kalian bisa membukanya nih guys. Jika sudah seperti ini, tinggal kalian angkat dan tara, pasir ini akan membentuk sesuai dengan cetakannya. Nah, bisa dilihat kan? Jika kalian merasa ini terlihat kurang rapi, kalian bisa merapikannya dengan sendok tembok. Caranya seperti ini ya guys. Nah, bisa diikutin caranya. Nah, teman-teman, di sini ayahku menyemprot pasir ini dengan semprotan yang biasa untuk memandikan burung. Ini fungsinya apa sih guys? Ya, ini adalah fungsinya untuk menambah kelembapan pasir supaya pasirnya ini lebih kokoh, lebih erat pegangannya. Hahaha, ide. Nah, selanjutnya step yang kedua adalah membuat adonannya. Apabila kalian ingin membuat adonan yang kokoh sekali, kalian bisa menggunakan perbandingan 1:1, 1 sendok pasir dan 1 sendok semen. Apabila kalian kekurangan semen, kalian juga bisa loh menggunakan perbandingan 1:2, 1 semen, 1 sendok semen dan 2 sendok pasir. Ataupun bisa juga 1 sendok semen dan 3 sendok pasir, itu sih terserah kalian aja. Selanjutnya kita beri air, jangan keenceran dan jangan juga terlalu kental ya. Pokoknya disarankan harus setebal ataupun sekental ini ya guys. Jadi ini tuh nggak cair ataupun nggak terlalu kental, cocok banget deh buat langsung diteplokin. Dan untuk modalnya ini tuh murah banget guys. Jadi di sini aku cuman menyediakan 5 kilo semen, itu artinya 5 kilo semen itu cuman 10.000, dan pasirnya itu kita cuman butuhin sedikit. Tapi di sini kita bisa membuat beberapa pot yang kita suka. Selanjutnya step yang ketiga adalah kalian siapkan air dalam wadah, karena di sini kita akan membuat acian guys. Cara membuat acian, nah langsung aja kita masukin semen ke dalam air tadi. Karena cara membuat acian yang baik adalah airnya terlebih dahulu sudah disimpan di wadah guys. Selanjutnya kita aduk sampai selesai dan membuat acian ini memiliki tekstur kekentalan yang sempurna. Seperti ini, kalau kurang air tinggal diisi air. Nah, kenapa sih kita harus membuat acian? Nah, ini dia fungsi aciannya. Jadi acian ini berfungsi untuk menentukan ketebalan pot yang kita inginkan guys. Jadi supaya seimbang gitu guys, misalkan kanan kiri ketebalannya 2 cm, depan belakang itu 2 cm. Jadi caranya aciannya tinggal kita lumuri di kanan kiri, di pinggir-pinggir bawahnya dulu guys. Kita lumuri sampai belakang ya. Nah, jika kita sudah selesai melumurinya sampai belakang, kita tarik-tarik ke atas seperti ini guys. Ini fungsinya jadi supaya
menempel ke bagian atasnya. Jadi untuk pertama-tama di bawahnya itu harus pakai acian dulu ya guys, sebelum pakai adonan yang pakai pasir dan pakai semen itu. Kan kalau acian itu kan semen doang ya, semen doang untuk acian. Selanjutnya kita gunakan spons untuk merapihkan acian yang berantakan tadi. Caranya seperti ini ya, cukup dipahami kan? Selanjutnya setelah kita rapikan menggunakan spons ini, kita tunggu sampai kering guys. Jadi fungsi acian ini selain untuk menentukan ketebalan, ini juga berfungsi sebagai batas guys. Jadi batas untuk menempelkan adonan plesteran ya, perlu dipahami ya. Jadi ini tuh salah satu kunci keberhasilan membuat pot, jadi harus pakai list aci dulu di pinggirannya guys. Nah sekarang aciannya udah mulai kering, selanjutnya kita mulai plester menggunakan adonan yang sudah kita buat tadi. Alat untuk plesternya bisa menggunakan sendok besar ataupun sendok kecil ya. Aku di sini mau pakai sendok yang besar. Nih cara melesternya langsung aja ditempel dengan acian yang sudah kita buat tadi guys. Jadi otomatis semuanya akan memiliki ketebalan yang sama teman-teman. Nah di sini nih kuncinya nih yang nggak pelit aku bagiin kepada kalian. Kalian harus tahu ya. Nah selanjutnya kita plester sampai selesai. Jadi jika sekeliling bawahnya sudah diplester, kita bisa mulai coba ke atas nih guys. Dan untuk memplester bagian atasnya jangan ditutup semuanya. Di sini fungsinya kita bisa melihat ketebalan pot yang kita buat. Nah, kan kalau udah lihat ketebalannya, jadi kita nggak akan ragu lagi nih guys ya untuk memplesternya sampai selesai. Selanjutnya kita tutup deh semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman. Nah, jika semuanya sudah tertutup, kalian bisa menghaluskannya dengan cara seperti ini. Dihaluskan ya. Seperti kalian membuat kue bolu. Dihaluskan sampai halus. Nah, selanjutnya kita akan membentuk pot yang sesuai kita inginkan motifnya gitu deh guys. Di sini motifnya mau beda nih dari yang lain. Pada umumnya pot bonsai ini berbentuk seperti ini, ada lekukan di atasnya seperti ini. Nah ini tuh dibuat dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari seng. Ini dibuat sendiri, bawahnya menggunakan seng yang kita lekuk dan atasnya menggunakan kayu gitu guys. Jadi tinggal diseret. Nah itu kalau mau membuat bentukan seperti yang pot bulat ini. Jadi proses pembuatan pot yang kotak dengan pot yang bulat itu berbeda ya guys. Jadi untuk pot yang bulat ini menggunakan cetakan mal seperti ini yang dibuat dari seng bekas dan atasnya dibuat dari kayu bekas juga guys. Untuk lekukannya kalian bisa lekuk-lekuk sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Nah kalau ini modelnya pengen berbeda gitu, jadi gaya-gayanya relief, gaya relief taman. Ini posisinya harus dalam keadaan basah ya, jangan kering. Kalau kering nggak bisa dibentuk gitu. Nah gitu ya, kurang lebih kayak begini ya. Teksturnya tergantung keinginan kita gitu. Saya contohkan ya seperti ini gitu, karena pengen bentuknya seperti ini, mirip-mirip tebing ya, tebing relief gitu, taman-taman. Karena nanti direncanakan tanamannya itu beringin yang agak ekstrim bentuknya gitu, jadi harus menyesuaikan gitu. Kalau beringinnya agak ekstrim bentuknya, berarti potnya juga harus menyesuaikan, bisa seperti ini. Nah udah gitu, ini kan udah jadi nih. Kita perlu kaki. Bonsai itu biasanya ada kaki, tinggal tambahkan. Kita buat kaki ya, kaki tinggal naruh di sana. Karena bentuknya kotak, jadi kita bikin kaki 4 ya, bikin kaki 4.
Kalau bentuknya bulat biasa atau lonjong, kalau bulat bisa 3 ya. Nah kalau lonjong oval kayak telur itu biasanya 4, sama kayak gini kakinya. Kita proses pembuatan bentuk kaki ya. Nah, tinggal ngambil aja, tinggal ngambil. Kita bentuk sesuai keinginan. Kita lengkung menggunakan ini ya, nih biar enak dilihat. Nah, kalau udah diambil, tinggal kita rapihkan gitu. Nah teman-teman, biasanya kalau menyiram tanaman itu kan harus membuat bolongan. Cara membuat bolongannya seperti ini, tinggal ditancap aja. Biasanya untuk bonsai ini bolongannya cukup 3 guys, karena di sini bisa digunakan untuk mengikat akar apabila bonsainya kurang tegap guys. Jadi kan kalau bonsai itu kan tanahnya sedikit ya, jadi bisa mudah goyang. Untuk itu kita bisa mengikat akar tanaman bonsai di bolongan ini guys. Jadi mengikatnya ini bisa menggunakan kawat loh. Setelah jadi seperti ini, tinggal nunggu besok ya, dan kekeringannya terjamin. Tinggal dibalik aja di situ, ambil aja pasirnya, baru finishing gitu. Kalau misalnya lebih ambil, kalau kurang tambah gitu. Demikian, sampai besok. Kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Kemarin itu kan udah dicetak nih, di dalam ada pasir. Nah sekarang tinggal buka gitu. Jadi usahakan jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek ya, karena ada proses finishing gitu di sini. Nah kita bisa aja sebelum dibuka finishing dulu gitu. Kita rapihkan mana yang sedikitannya kurang bagus gitu. Bisa menggunakan HP atau sendok tembok atau apa aja gitu. Bisa pakai pisau, bisa pakai pahat, ini bisa pakai sendok tembok atau kape gitu, apa aja gitu. Yang bisa, yang penting bisa untuk ngoreh gitu. Ini proses finishing sebelum dibuka. Proses finishing ini bisa sebelum dibuka pasirnya atau sesudah gitu, gimana enaknya aja gitu. Kalau udah merasa rapi baru nanti dibuka pasirnya gitu. Kenapa tidak rapi? Karena kemarin itu kan masih basah gitu. Kalau dirapihin sulit gitu dalam posisi basah. Nih ini mulai ya. Nih sekarang proses pembalikan ya. Kita ambil pasirnya, lumayan berat ya. Harus menggunakan tenaga yang penuh. Nih, kita ambil, tinggal nyopotin tripleknya tuh, supaya tripleknya dicopotin terlihat pasir gitu. Ini ketebalan nih, ketebalan yang kemarin pakai acian ya, pakai acian. Walaupun tiling gitu ya, mendekati baik gitu hasilnya ya. Kemarin kan kalau nggak pakai acian hasilnya nggak bakal begini gitu. Tuh, coba lihat tuh, ukurannya. Sekarang tinggal ngambil pasirnya, Pasirnya disimpan lagi. Pasirnya disimpan lagi untuk proses pembuatan berikutnya. Jadi pasir itu banyak boros dipakai mal atau cetakan ya, bukan dipakai ya. Kalau dipakai mah sedikit gitu. Tapi jangan lupa ya, untuk membuat pot ini pasirnya diayak ya sehalus mungkin. Jangan nggak diayak karena hasilnya beda, akan lembut. Kalau nih hasilnya kayak begini ya.
Nah, tinggal proses pengecatan gitu ya, tinggal proses pengecatan. Kalian bisa memakai cat yang akrilik, cat tembok ya, yang kualitasnya kayak cat minyak, atau pakai sintetis ya, cat kayu ya, boleh. Atau cat buku juga bisa, cat besi bisa ya. Bebas-bebas aja gitu. Nggak harus jenis apa gitu. Nah, ini begini, sudah jadi ini sekarang nih. Ini yang model kecil gitu, jadi tergantung besar kecilnya bonsai ya. Dan ini gitu tuh, bisa kalian lihat ya. Kalau ini pakai mal ya, yang terbuat dari apa? Dari seng atau apa aja gitu yang bisa dibentuk. Nah teman-teman, selanjutnya kalian mau tahu nggak sih taman relief yang ada di rumahku seperti apa? Jika kalian menginginkan kontennya, nanti akan aku buat loh.